Halo semua, welcome to FLC YouTube Channel. Nah, senang sekali hari ini kita masih bertemu dengan saudara semuanya. Betul bersama sekali. saya dengan Hadi. Dan saya Billy. Dan kita tentu saja akan menemani saudara semuanya di beberapa menit ke depan ini nih ya. Yang saya percaya bahwa, saya nggak tahu apa kabarnya buat teman-teman yang sedang menonton acara ini hari ini. Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, Di. Pastinya ya. Seperti Hadi, sehat tuh? Puji Tuhan, masih tetap sehat, gemuk, dan selalu bersuka cita. Bagaimana dengan Kak Billy hari ini? Saya sehat seperti yang Anda bisa lihat di layar Anda sendiri saat ini. Tentunya waktu Anda melihat kita berdua sehat, tentu saja hari ini kita mau ngobrol yang sehat. Betul. Dan kita nggak cuma berdua. Ya. Kita akan ada salah seorang yang sangat, saya percaya bahwa buat pribadi saya, orang ini sangat menginspirasi saya, bahkan jadi mentor buat setiap kehidupan saya. Banyak memberi pengaruh juga dalam kehidupan kita, Di. Baik motivasinya, bahkan penampilannya juga. Penampilannya menginspirasi yang kita. Sangat culture banget. He is one of our leader, bahkan senior pastor kita. Iya, itu dia. Kita sangat excited banget pokoknya hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune. Nah, seperti janji kita tadi bahwa sudah ada tengah-tengah kita nih Kak Billy ya. Ada senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Wow. Apa kabar Pastor Jos hari ini? Puji Tuhan, Di. Sehat? Luar biasa. Gimana? Sehat. Gimana dengan keadaan hari ini? Physical distancing ini sehat, yes. Oke. Gimana dengan keadaan hari ini? Apakah masih ada sedikit ketakutan mungkin yang dialami Pastor Jos hari-hari ini? Pasti rasa takut, khawatir ada normal ya, karena ini kan namanya juga wabah. Ya bukan hanya kita, seluruh dunia jadi parno ya. Sekarang di rumah juga bersin, batuk dikit semua curiga. Siapa tuh yang batuk? Siapa tuh yang bersin ya kan? Jadi rasa takut ada. Rasa takut pasti juga ada ya, kita Pasti. alami ya. Pasti alami. Nah, oleh karena itu siang hari ini saya sedikit mau berbicara dikit bahwa hari-hari ini kan ada salah satu hashtag yang lagi lumayan ngetrend juga nih. Apa tuh? Hashtagnya di rumah Aja. Siap. Nah, tentu aja juga FLC YouTube Channel hadir, kita juga saya mau kasih statement nih buat yang lagi nonton di siang hari ini. Wow. Kami hadir buat menguatkan dan memberkati kamu. Kamu nonton di rumah aja. Asik. Sedap banget ya. Seperti sekarang yang lagi nonton pasti di rumah banyakan ya. Betul sekali. Ini kita juga shootnya ini sebenarnya di masa physical distancing nih ya. Yes. Betul. Ambil resiko nih. Ada Ini jarak. Distance kita udah aman. Walaupun ada dia resiko 1 meter. juga, ada resiko juga. Tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kamu di rumah aja, kita datang memberkati. Amin. Berkati bahkan menguatkan kalian semua yang lagi nonton keren. saat ini ya. Iya. Nah, tentu saja waktu ada hashtag seperti ini ada salah satu kalimat juga yang saya juga dengar dari, kalau mungkin teman-teman juga lihat di salah satu mungkin di Instagram pernah ngeliat juga seorang dokter yang menulis seperti ini. I stay at work for you, you stay at home for us. Jadi dokter berkata bahwa biar mereka yang bekerja di area depan, kita sebenarnya ada di rumah saja. Tugas kita di rumah aja. Betul sekali. Dan hari-hari juga menghadapi seperti ini, saya lihat juga mungkin ada orang yang sedikit menganggap remeh nih Pastor akan hal seperti ini. What do you think tentang hal seperti ini? Jadi kalau bicara tentang kebijakan atau arahan dari pemerintah pusat, seluruh dunia hampir, khususnya bagi mereka negara yang terkena dampak dari wabah corona ini, memberikan petunjuk. Buat kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, mengikuti petunjuk itu penting. Karena itu bicara budaya kan ya. Ya, budaya menjadi karakter, salah satunya adalah keteladanan. Dan penting karena petunjuk itu membawa kita kepada keselamatan. Jadi kalau memang udah jelas petunjuknya misalkan physical distancing dan sangat diharapkan untuk semua penduduk masyarakat bisa stay di rumah, ikuti petunjuk karena petunjuk itu tidak membawa kepada kecelakaan. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin tidak ikut atau taat sama petunjuk, rugi sendiri. Ya, jadi biaya ditanggung sendiri. Mungkin karena budaya nggak mengerti tentang kesehatan itu seperti apa dia. Banyak orang yang kalau saya lihat di keramaian itu terlalu banyak orang kayak nggak peduli dengan pentingnya kesehatan, pentingnya bahwa mereka juga apa yang mereka lakukan berpengaruh kepada orang lain. Ya. Bukan hanya diri mereka sendiri gitu. Bahkan juga ada yang sesuatu yang unik juga dan lucu. Virus corona kalah dengan virus kangen katanya. Asik. Bahkan ada lagi menulis lucu begini nih. Katakan seperti ini. Itu Hadi kali. Oh bukan. ada. Saya mengambil kutipan seperti ini. Kalau kamu memang mau pergi, kabarin aku dulu. Aku mau ikut. Karena kamu itu ibarat rumah buat aku. Oke,
Sedap banget ya. Nah, melalui apa yang kita juga sedang berikan buat yang lagi nonton juga, saya mau berkata juga bahwa sebenarnya social distancing ini means not spiritual disconnecting. Ya. Yang artinya walaupun kita tidak bertemu secara langsung, sebenarnya juga artinya bahwa kita bukan yang maksudnya kita bukan berpisah secara spiritual. Bukan berarti juga nggak terhubung sebenarnya. Nggak terhubung juga. Yeah. Makanya FLC YouTube channel ini hadir sebenarnya untuk tadi menguatkan dan memberkati buat setiap kehidupan. Jembatan, betul. Jembatan juga jembatan. buat setiap kehidupan yang sedang menonton YouTube channel ini. Kalau karena kita sedikit bicara tentang healthy nih, bicara tentang kesehatan karena saya lihat juga kita tahu bahwa Pastor Josh ini seorang leader atau pemimpin yang hobinya lumayan olahraganya lumayan kenceng juga nih, lumayan kuat juga yaitu jaga cycling, ya. bener cycling. Yeah. Nah kalau hari-hari gimana Pastor? Apakah tetap ongoing untuk cycling atau hari ini lagi di break dulu? Oh jadi banyak teman-teman yang kalau misalkan dari dunia atau komunitas sepeda mereka training di rumah ya di smart trainer atau di rolleran. Sometimes saya juga melakukan yang sama. Tapi kembali kepada kita masing-masing, kita harus tahu juga, kita harus tahu knowledge keberadaan kita. Misalkan kayak ada momen kemarin pas hari libur tuh, saya keluar tuh jam 10, ya riding, karena sepi, tapi saya emang ngincer mataharinya juga. Tapi sebelum saya keluar, saya tahu dulu kondisi badan saya seperti apa, dan saya udah tentuin sikap. Selama saya keluar, apa yang boleh saya lakukan, dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Karena penting buat kita ini bukan hanya tentang diri kita. Tapi waktu kita kembali ke rumah, ketemu dengan keluarga, dengan siapapun yang di rumah, kita harus pastikan benar-benar kita itu dalam keadaan yang baik dan sehat. Betul. Nah dengan Kak Billy sendiri gimana? Apakah bicara tentang healthy, terutama bicara tentang physical, apakah udah ada ikut challenge sih 10 udah kali push up kayaknya. Bisa dilihat di Instagramnya udah ikut belum tuh 10 kali push up. Anaknya ya. Workout challenge ya, workout challenge. Kenny udah Kenny. Iya. Tapi bicara kesehatan, fenomena pandemi ini justru bikin ada satu fenomena baru adalah orang kayaknya jadi melek tentang kesehatan ya. Rajin cuci tangan, rajin mandi, mungkin dulu malas mandi. Lalu banyak rajin-rajin yang lain, rajin berjemur tadi dikatakan, mencari matahari jam 10 pagi, rajin baca artikel kesehatan, bahkan sharing ke teman-teman grup WhatsApp dan lain-lain. Dan ini hal yang baik sebenarnya. Hal yang baik di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu. Nah bicara tentang healthy juga, mungkin saya sedikit mau, ini juga kita akan bahas juga saat ini juga, kira-kira kalau saya bisa mengkategorisasi ada 6 bicara tentang kesehatan. Kesehatan yang mungkin diperlukan hari-hari ini kalau bicara tentang healthy life, tentunya healthy life itu punya bagian-bagian tertentunya lagi. Yang pertama seperti misalnya physical, lalu spiritual, mind, relationship, financial, dan terakhir yang juga nggak kalah penting tentang hari-hari ini bicara tentang mental. Mental. Nah bicara tentang sedikit healthy ini saya ingat banget bahwa Pastor Josh pernah ngomong ke saya beberapa tahun lalu dan saya pernah masih ingat sampai dengan hari ini bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita secara sehat. 3 hal yang paling mudah adalah pertama bicara tentang having a good heart. Ini Pastor jelas banget bicara bahwa kalau kita pengen punya kehidupan yang sehat harus miliki hati yang bersih, hati yang baik. Yang kedua having a clear mind, punya pikiran yang jernih. Dan yang terakhir yang ketiga adalah having a strong physical, punya fisik yang kuat juga. Nah bicara tentang pertama kita bicara tentang healthy yang tentang physical antara Kak Billy dengan Pastor Josh juga. Mungkin hari-hari ini yang kalian lakukan activity yang ringan yang kira-kira kita semua yang lagi nonton ini bisa lakukan apa sih? Ada nggak tipsnya mungkin contohnya bicara tentang agar kita memiliki physical health juga dalam setiap kehidupan Saya kita dulu hari-hari kali ini? ya. Boleh. Kalau Pastor Josh kita udah tahu atlet kan. Nah kalau saya itu kebetulan saya orang rumahan. Kalau di rumah maksudnya saya banyak mengerjakan hal-hal di rumah. Contohnya cuci baju, masak, membersih-bersih dan lain-lain. Saya rasa itu juga secara fisik membuat saya bisa tetap bergerak meskipun kita ada di rumah. Atau saya dengan anak-anak punya waktu untuk banyak aktivitas dalam rumah, bercanda-bercanda atau workout challenge kayak kemarin. Ya itu yang saya kira secara physically dapat dilakukan di rumah. Itu sih dari saya sih. Kalau saya kalau bicara soal kesehatan fisik nomor 1 tuh makanan. That's good. Penting banget. Memperhatikan asupan makanan dan minuman. Jadi kayak saya ini udah beberapa hari ini bener-bener ya kurangin nasi. Mumpung saya pikir lagi begini udah coba kurangin nasi. Terus nggak minum yang aneh-aneh. Jadi banyak aja minum air putih terus. Jadi emang makanan tuh nomor 1.
Tapi saya setuju banget bahwa emang makanan ini. Hadi gimana nih Hadi ini? Kalau saya kebetulan juga di rumah itu kebetulan, ya nggak kebetulan juga sih, ada kayak semacam alat yang namanya sepeda itu tuh, yang statis sepeda gitu, iya. kita tinggal ngegoes aja, dan saya cuman kadang-kadang exercise 10-15 menit tiap hari seperti itu. Tapi salah satu yang menurut saya challenge saya paling besar adalah di makanan sih. Nggak main sepeda sambil makan kan? Enggak, itu bahaya. Justru abis olahraga baru makan. Justru challenge saya paling besar tuh antara lain adalah yang benar-benar saya harus perhatikan bicara tentang sugar itu sih, sugar intake. Yang manis-manis ya? Yang manis-manis, karena terutama misalnya lagi liburan gini kan, tentu aja waktu kita pesan secara online gitu, ada promo-promo yang menarik. Bener banget. Apalagi apa yang saya suka itu namanya boba. Itu bahaya banget sih. Kurangin. Iya, iya itu karena saya tahu bahwa itu sesuatu kadang-kadang lagi misalnya di rumah panas-panas gitu, yang ngapain yang enak ya minum boba. Kenyal-kenyal lagi kan. Kenyal-kenyal. Dingin dan manis. Dingin gitu dan manis. Tapi saya tahu bahwa hari-hari ini sebenarnya ini merupakan challenge buat saya juga bahwa untuk mengurangi sugar. Atau gula seperti itu sini. Jadi tantangan saya seperti tadi Pastor Josh bilang bahwa sebenarnya makanan ini sesuatu yang kita harus perhatikan untuk physical health kita lebih baik lagi. Gak kebetulan tadi saya baru WA sama salah satu jemaat kita, bapak-bapak dibilang, waduh tantangannya sekarang justru adalah dimakan ini katanya. Memang sih kita banyak waktu untuk berdoa di rumah, tapi makannya nggak terkontrol nih. Seolah-olah makanan adalah hiburan ketika kita di rumah, dan itu salah. Godaan, dan itu salah. Makanya pakai masker gak harus di rumah. Kayak gitu. Supaya nggak ngunyah terus. Iya. Yang work from home suka banget nih ya kekelihatannya, tapi banyak makannya juga selain banyak kerja. Kayaknya harus belajar dari Pastor Josh gimana cara kita menguasai diri supaya kita nggak mudah tergoda untuk makan. Pastor. Buat keputusan untuk tidak makan. Keputusan. Tadi sebelum saya nyampe sini, sempat makan siang di rumah, istri saya buat pasta. Mungkin saya cuma makan pastanya 2 sendok. Sisanya buat nasi kita. putihnya 2 sendok juga. Jadi benar-benar emang harus buat keputusan bahwa ya bisa makan yang sehat. Makan sehat tuh bukan hanya bicara ingredients-nya tapi porsinya ya. Kadang-kadang kan nggak harus selalu orang, nggak semua orang juga kan kadang-kadang ngerti ingredients yang sehat, tapi at least gini lah, kurangin porsi dulu. Kalau misalnya kayak tadi Hadi misalkan tahu, oh iya gula nih boba, ya udah kalau itu kan jelas kan, stop boba online ya, stop. Jadi datang ke toko. Promo, tolong ya. Iya. Nah bicara juga tadi kan kita bicara tentang fisikal nih, dan mungkin juga teman-teman juga dapat semua nih ya. Ternyata emang disiplin diri untuk berkata tidak atau mengurangi itu emang harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Karena sekali bahwa pentingnya sebuah kesehatan itu mahal harganya buat setiap kehidupan kita hari ini. Nah yang kedua ini kita akan bicara tentang spiritual. Nah ini juga yang gak kalah penting buat setiap kehidupan kita hari ini untuk membangun kehidupan spiritual yang sehat. Apalagi di FLC sepanjang tahun ini kita dengan jelas berbicara bahwa mencintai dan menghidupi firman. Mungkin saya boleh bacakan satu ayat yang mendukung ya. Yes. Di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Karena mengandung janji. Amin. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, amin. Jadi ibadah perlu ada dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita setuju bahwa ibadah nggak bergantung hanya dengan keramaian atau di tempat ibadah yang di hari Minggu. Karena 2-3 orang berkumpul, kata firman Tuhan, Tuhan pun mau hadir. Kalau dari Pastor Joe sendiri, bicara tentang daily life untuk building a spiritual health, gimana? Ini penting banget ya. Menurut saya begini, hari-hari ini begitu banyak gereja karena adaptasi karena tadinya social distancing, physical distancing. Banyak tentunya kita semua rata-rata gereja lokal akhirnya kita meniadakan ibadah minggu kan. Semuanya beralih kepada online service. Dan begitu banyak orang tiba-tiba hamba Tuhan termasuk mungkin saya mulai aktif di di IG, sosmed, IG Live, IGTV, ya di banyak platform media ya. Dan akhirnya semua fokusnya kita lihat kegerakan rohaninya tuh tentang wabah corona ini. Termasuk doa-doanya. Nggak salah. Tapi jangan sampai begini. Semua kehidupan rohani 2 minggu ini, minggu depan, ujung-ujungnya semuanya hanya untuk corona. Jangan. Karena begini, saudara harus tahu. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Amin.
Ya, minggu depan kita belum tahu, tapi Tuhan udah tahu. Ya. Kita nggak tahu corona kapan selesai, tapi Tuhan tahu corona tuh kapan selesai. Betul. Tuhan tahu kok di corona ini siapa yang pulang ke surga dan siapa yang masih belum selesai misinya di bumi. Tuhan tahu, nggak mungkin salah, nggak mungkin keselip namanya, nggak mungkin. Jadi gini, balance rohani itu penting. Hati-hati, jangan terjebak. Ini kehidupan rohani bukan mainan. Ya. Di kehidupan rohani kita nggak cari popularitas, jangan jadi capek. Kita justru harus jaga kesehatan. Gara-gara cari konten IGTV, IG Live, jadi capek pikiran. Gunanya justru lagi begini, deket sama keluarga. Jangan sampai nanti jam 7 malam, jam 8 malam nggak ada waktu sama keluarga. Habisnya semua apa? Jawabin pertanyaan. Ya, jadi hati-hati. Saya mau kasih tahu nih sama semua jemaat FLC. Punya kerohanian yang seimbang, artinya begini. Nanti kan kalau udah denger nih di khotbah saya hari Minggu ya, saya bicara soal sikap. Tentukan sikap. Siapa tahu lagi emang wabah corona ini kita punya kesetiaan yang lagi mau dikoreksi. Mungkin kesabaran kita lagi mau dikoreksi. Mungkin gini, selama ini budaya kita punya budaya kalau sama orang ngomongnya kasar. Tapi udah gara-gara di rumah terus, ya kan? Jadi nggak punya bahan. Jadi mulai ngomong kasarnya puasa. Jadi gini, ada begitu banyak hal Tuhan ingin hadir di hidup saudara. Bukan karena corona doang. Tapi momen ini menjadi momen evaluasi. Makanya saya berdoa biar lewat FLC YouTube channel ini ada banyak program, banyak topik. Amen. Saudara berkembang secara rohani juga. Jadi gitu sih. Jadi bicara tentang spiritual juga, ini menyangkut banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan kita secara nggak langsung ya. Yang artinya dengan adanya dalam tanda kutip hal seperti ini, menurut aku juga ibaratnya kayak kita menciptakan sebuah kenormalan yang baru di rumah. Betul. Yang awalnya kita nggak sesuatu yang menurut kita aneh kok gue di rumah gini terus ya. Tapi dengan seperti ini kayak menciptakan sebuah kenormalan yang baru, dan akhirnya adalah dengan kenormalan yang baru ini pasti di waktu kita juga membangun spiritual yang baik juga ada hal-hal yang baik yang pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, di balik semua bencana ada kebaikan. Pasti, iya. Ya, baik bencana global atau mungkin hal-hal yang buruk terjadi, mungkin lingkarannya dekat sama kita. Nggak harus corona juga. Pokoknya sesuatu yang mungkin kelihatannya nggak bagus, tapi kita percaya Tuhan. Di balik itu semua Tuhan sedang bekerja yang baik buat kita. Wow. Dan juga di rumah kita menyadari bahwa relationship is matter. Ya, jadi ternyata kita perlu keluarga kita. Sekarang ini saya dengan keluarga, ya, akhirnya kami sering coba diskusi dan kita coba bangun persekutuan lagi dengan Tuhan lebih intim dari sebelumnya. Dan kita percaya bahwa nggak ada yang kebetulan dalam apapun situasi yang terjadi. Jadi ya memang justru spiritual kita sedang ditingkatkan oleh Tuhan hari-hari. Ya. Kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Banyak hal diubahkan dalam kehidupan kita. Yes. Nah, that's good banget. Ini juga selain bicara tentang spiritual health, kita akan kembali saat ini berbicara tentang mind health. Bicara tentang kesehatan pikiran juga. Nah, sejauh ini juga pastor sendiri ketika di rumah juga pasti kan ada sesuatu yang dipelajari juga. Karena kan kalau cuma di rumah cuma tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Itu kan gak sehat juga. Tentunya kita harus mengisi pikiran kita juga. Sejauh ini apa yang pastor mungkin bisa kasih tips juga ke kita? Jadi gini, setiap kita tuh biasa punya budaya. Budaya itu budaya terjadi karena sebuah kebiasaan kan. Nah, kebiasaan yang gak bagus kurangi, hilangkan. Kebiasaan yang baik yang sudah ada kembangkan, yang baru munculkan. Ya, jadi kadang-kadang gini, nggak selalu juga orang kuat juga tahan baca kok. Nah, jadi kalau saya suka baca, tapi saya bukan tipe yang baca tuh langsung semuanya, enggak. Saya lebih ke topikal. Tapi yang pasti nih, saya udah kurangi baca-baca corona. Nah, jadi semua berita soal corona itu udah saya mulai kurangi karena gini, kan udah tahu. Sekarang tinggal menyeimbangkan kehidupan ini gimana? Makan, terus olahraga di rumah, ngobrol sama keluarga kayak apa, nonton juga. Jadi ada begitu banyak. Ini tantangan ya. Bagaimana kita secara kreatif benar-benar well connected seorang akan yang lain, tapi yang sehat, yang normal juga. Jadi jangan cari-cari juga. Kalau emang mau lu tidur siang aja nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, yang lagi demen, apalagi selama ini mungkin demen selonjoran ya. Ini masa kemuliaan. Haleluya.
Ada juga meme yang lucu juga nih ya. Iya. Nanti kalau kamu bantu negara hari-hari ini adalah waktunya. Ini Dengan waktunya. stay di rumah. Stay di rumah Tidur gitu ya. doang. Tidur doang ya. Masalah kok. Bicara tentang pikiran yang sehat Iya. juga, rupanya corona ini, dampak corona ini banyak orang juga kehilangan pikiran yang sehat. Contohnya kehilangan akal sehat lah. Mereka panik buying, menimbun barang. Jadi kelihatannya mereka tuh kayak kehilangan akal sehat aja begitu. Dan banyak orang menjadi egois terhadap dirinya sendiri. Tapi sebaliknya bicara tentang wabah ini ada juga yang pikirannya jadi sehat. Karena digerakkan oleh nurani. Contohnya mungkin para petugas medis atau orang-orang yang menjadi volunteering untuk menolong, membantu. Jadi akal sehat mereka berfungsi dengan baik. Dan kita bersyukur sebagai Forward Living Church, Ya. seperti tadi Pastor Billy katakan, kita punya akal sehat karena kita sudah terlibat untuk membantu para petugas medis ya, dengan menyediakan kita menyumbang sejumlah dana sehingga mendapatkan bisa dikatakan puluhan baju PPE, yaitu personal protective equipment, ya itu satu set bajunya tuh 1,1 juta rupiah. Dan FLC sudah terlibat membantu puluhan baju PPE komplit set bagi para petugas medis di luar sana. Dan kita bersyukur sebagai gereja Tuhan dan bagaimana FLC Anda semua telah terlatih dalam hal kemurahan hati. Good job. Tentunya dalam kesempatan ini kita appreciate juga ya. Buat semua yang sudah terlibat secara langsung ataupun nggak langsung. Kita percaya apapun dilakukan Tuhan gak tinggal diam. Pastinya. Tuhan pasti memberkati. Ya. Nah kalau saya sendiri kalau bicara tentang mind health sendiri hari-hari ini juga aku sering banget baca artikel dan lumayan sekarang jadi edik dengerin podcast sih. Karena menurut aku hari-hari mungkin kalau baca kita kan sedikit ada yang suka ada yang enggak kan. Tetapi hari ini aku coba dengerin podcast yang mungkin sekitar 40 minutes tapi itu got so many insights yang aku dapatkan dan itu juga kadang-kadang membantu mind aku juga sih untuk bisa lebih increase lagi dalam segala sesuatunya. Dan tentu saja mungkin kalau yang buat yang hobi baca buku nih ya, saya sedikit kasih tips aja nih. Tadi benar apa yang kata Pastor Josh katakan, kalau kita baca buku itu jangan kejar setoran, yang artinya harus dihabisin hari itu aja. Yang saya pelajari bicara tentang yang namanya, ini bisa juga dilakukan dalam kegiatan kerja kamu sehari-hari yang lagi work from home. Yang artinya adalah istilahnya adalah Pomodoro Technique. Nah Pomodoro Technique ini istilahnya adalah kalian baca 25 menit, lalu kalian break 5 menit. Lakukan itu selama 4 kali, baca 25 menit, kemudian break 5 menit. Setelah 4 kali baru kalian long break. Jadi sedikit rada panjang biar apa? Biar kalian bisa refresh juga setiap pikiran kalian juga. Yang jadi akhirnya adalah pikiran kalian sehat di rumah. Karena menarik pikiran yang sehat bicara gini, hari-hari kalau kita juga lihat di media, salah satu hal yang muncul ketika work from home atau social distancing ini adalah tingkat pornografi semakin lebih tinggi. Ya, karena mereka terisolasi di rumah, yang akibatnya adalah sering juga kita banyak dengar adalah bosen di rumah nggak ngapa-ngapain nih. Yang akhirnya mereka searching hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari Pastor Dio sendiri bisa punya ini nggak? Tips mungkin buat kita gimana tuh agar caranya kita nggak tergoda untuk hal seperti walaupun di rumah sebenarnya kan bosen. Karena begini, kita tahu iblis tuh nggak pernah tinggal diam. Termasuk tentang wabah ini. Ya, jadi emang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Itulah kenapa kita harus terus jaga pikiran kita. Nggak mudah. Segera batalin dan cari aktivitas yang lain. Ini bicara apa? Ini bicara budaya, ini bicara integritas, dan ini bicara value. Ya, jadi ini bicara value. Jadi kalau saya nih, kalau ditanya, Anda sebagai gembala, Anda dengan gereja lokal Anda menghadapi situasi pandemik ini, terus misalkan nanti gereja untuk beberapa, sekarang kan untuk beberapa waktu kita 2 minggu jelas ya, lewat online ya, tanggal 22 dan 29 Maret ya. Kalau misalkan minggu depan dan seterusnya sepanjang 1 bulan mungkin kita nggak bisa lagi secara live, harus online. Saya bilang saya nggak ada masalah. Karena saya punya pendirian bahwa gereja bukan bangunan. Kalau saya gembala, itu status, itu karena Tuhan. Amin. Tapi saya sendiri, saya namanya Joseph Suping. Saya a person, saya a family man. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Jadi saya tidak hidup karena status. Jadi saya telah membuat keputusan, semua yang buruk ceritanya tentang
atau di masa corona ini, saya yakin di ujung sana ada kabar baik yang luar biasa. Mungkin berbeda, seperti yang kita udah bayangin, udah rencanakan, strategi. Emang dunia ini lagi diubahkan oleh dia, tapi dia punya cara tersendiri. Salah satunya seringkali untuk bisa mengalami itu, yaitu tadi segera batalin yang bisa mencuri kekudusan, mencuri kejujuran, mencuri integritas. Iblis akan selalu deh, ya lewat pornografi, makan nggak terkontrol, ya kan? Terus benar-benar yang akhirnya menghabiskan waktu di rumah tapi nggak ada manfaat. Kalau bisa gini, boleh emang kita kan lagi banyak di rumah, tapi setidaknya harus ada rasa bangga di malam hari. Oh ya, hari ini saya do something yang positif. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya ada banyak orang menutup celah terhadap corona, tapi tanpa sadar buka celah yang lain, yang justru membuat mereka nggak sehat. Contohnya dari makanan. Dan kembali lagi akhirnya spiritual healthy itu penting banget. Itu akan menentukan apakah kita bisa ambil keputusan untuk berhenti tadi, segera stop. Sebab kalau kita nggak sehat rohaninya, kita akan mengalami kesulitan. Mengirim forward yang nggak penting-penting aja. Informasi-informasi. Itu jangan salah. Itu budaya. Di situ kelihatan karakter kita. Jangan salah, kelihatannya sepele. Padahal pengen kan. Tapi padahal sebenarnya kalau kita dikirimin, kita bisa ketawa loh. Ngerti gak? Kita dikirimin nih satu yang lucu-lucu, kita bisa ngakak, hiburan buat kita. Tapi kadang-kadang waktu kita kirim yang gak terlalu penting juga, itu bicara integritas kita. Jadi sangat banyak yang emang kita perlu keseimbangan dengan hati-hati. Kayaknya saya pernah ngirim juga. Saya juga sama, tapi jangan sering-sering. Nah yang menarik begini, bicara healthy mind itu juga banyak dipengaruhi oleh ketika kita banyak di rumah, tentunya kita mungkin nggak heran kalau hari-hari kita sosmed, online. Betul. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita bahas, itu mempengaruhi pikiran kita juga. Nah yang perlu kita jaga juga adalah kita harus waspada, jangan sampai yang jadi rohani sosmed kita doang. That's good. Banyak orang statusnya rohani, tapi pertanyaan apakah mereka sebenarnya bertumbuh nggak sih ketika mereka di rumah, bangun persekutuan atau nggak, berdoa apa enggak? Betul. Ya kemarin istri saya juga negor, berapa hari yang lalu. Pegang telepon terus. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan Mas Billy itu benar. Jadi hati-hati. Makanya saya dibilang tadi, jangan pakai ini menjadi momen popularitas apapun, karena tanpa sadar waktu kamu tuh habisnya cuma di mana, di persiapan untuk konten di media. Akhirnya yang natural hubungan dengan keluarga tuh actually zero. Gitu. Akhirnya iblis tuh nggak bodoh lagi. Iblis mau menghancurkan bukan karena corona aja. Enggak kok, itu wabah. Tapi iblis bisa menghancurkan dengan berbagai macam cara. Dan dia juga hadir di setiap event. Oh, jadi memang perlu kehati-hatian ini ya. Bukan hati-hati aja menjaga kesehatan tubuh, kesehatan spiritual, rohani, kesehatan pikiran juga mesti dijaga. Dan platform ini sebenarnya bagus ya. Online ini bagus. Cuma juga kita perlu hati-hati juga. Tadi banyak sekali dibahas, jangan sampai hanya sekedar popularitas. Salah satu distraction terbesar juga mungkin hari-hari ini yang social distancing juga, tadi sih bener setuju di gadget ini sih. Makanya kalau di gadget ini kadang-kadang hari ini orang banyak atau menggunakan satu aplikasi namanya Forest. Forest itu aplikasi, jadi kalau misalnya kita paling kerja di rumah, seringkali godaan kita lah dikit-dikit kita buka HP. Nah Forest ini semacam aplikasi bahwa bisa meningkatkan produktivitas kita, karena waktu kita buka HP itu jadi dia kasih kayak gambaran kayak lagi menanam sebuah pohon. Jadi kalau kita semakin lama kita nggak buka handphone ini, pohon itu akan semakin terus berkembang. Nah tapi kalau kita udah buka pohon itu, buka handphone kita, pohon itu akhirnya mati. Dan sebenarnya ini juga menurut aku aplikasi yang juga lumayan bisa membantu kita untuk kita bisa stay fokus juga sih terhadap segala sesuatu, biar kita nggak terdistract dengan yang namanya handphone kita atau sosial media yang kita dikit-dikit pengen ngecek ada update. Karena emang di masa ini yang paling bahaya tuh apa? BM. Tahu nggak BM? Banyak maunya? Yes. Jadi banyak maunya. Banyak maunya. Jadi udah terbukti. Jadi karena teman saya di dunia online itu udah menyatakan dengan adanya ini, perusahaan-perusahaan online tuh dia punya sales tuh meningkat tajam sekali. Kenapa? Karena semua pada BM. Kalau ada uangnya, kalau ada uangnya BM, kalau nggak ada uangnya susah juga bos. Tapi itu mesti diatasi dengan benar. Well, kita harus thank you juga buat Echa dan Eko yang selalu Echa dan membantu kita yang luar biasa online, selalu
behind the scene. Behind the scene ya, nggak kelihatan. Tapi mereka yang membuat kita bisa konten-konten ini berbagi. bisa. Iya, Yes. betul Wow. sekali. Semoga saudara yang lagi nonton juga pasti diberkati sampai sejauh ini nih ya. Ya. Iya. Nah, bicara berikutnya bicara tentang relationship, walaupun tadi di awal Pastor juga sempat bagikan juga bicara tentang relationship health juga dan buat setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya mungkin hari-hari ini agar kita bisa membangun secara natural, secara alami untuk hubungan kita bangun di rumah mungkin sejauh ini, ataupun kita juga punya teman-teman lain juga kan yang kita nggak bisa ketemu secara langsung. Ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk tetap menjaga hubungan ini tetap sehat satu dengan yang lainnya walaupun dalam masa social distancing seperti ini? Jangan takut keterbukaan. Itu kuncinya. Karena suka atau tidak relationship terjalin, terhubung juga karena sebuah topik. Topik yang nyata, yang alami terjadi itu sesuatu yang menggairahkan dan itu perlu keterbukaan. Ya, jadi kita jangan cari topik luar. It's always about us, me and you, us. Kalau bicara relationship ya, ini bicara tentang physical distancing, kita lebih banyak di rumah. It's always about us, we as a family. Ya kalau misalkan saya bisa maksimal sama Sister Alena. Tapi sama Liam sama Asher ya belum dong ya, karena belum bisa diajak komunikasi. Kalau Pastor Billy udah bisa. Jadi area real talk-nya, terus open conversation-nya, subjeknya akan lebih banyak. Ya. Tapi saya kira juga bicara relationship bisa dibangun dengan teknologi yang ada. Betul. Kalau kita nggak bisa ketemu, contohnya kan kita di FLC punya kelompok sel Ya. Iya, yang betul. Good. passion gitu ya. Yes. Dan apakah ketika nggak bisa ketemu hubungannya terputus? Nggak juga. Yes. Justru kemarin saya lihat mereka melalui aplikasi yang ada bisa tetap saling sharing, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Bahkan penting. bahkan juga gembala saya juga sempat melakukan video call. Walaupun ada beberapa yang di video call Masih tidur. Masih tidur. Saya masih tidur. Dan ini merupakan salah satu bahwa kita juga mau sebenarnya walaupun kita terpisah, kita tetap juga masih bisa terhubung juga dengan setiap teknologi yang ada. Jadi so thank you buat teknologi yang hari ini memudahkan kita untuk juga bisa. Selama kita gunakan dengan baik dan benar. Betul sekali. Ya. Dan itu kiranya menolong kita semua nih ya bicara tentang healthy relationship. Nah berikutnya tentunya nggak kalah penting kita mau bicara tentang financial yang hari-hari ini kita lihat bahwa mungkin ini akan sangat berpengaruh sekali ini buat menarik setiap, sih. setiap kehidupan kita. Mungkin ada yang di rumah juga mengalami hari ini bicara tentang dengan kondisi seperti ini kerja dibuat di rumah, dipotong. Kira-kira untuk menjaga financial buat tetap health itu Nggak ada yang lain. Kalau bicara kepribadian secara financial adalah hemat. Ya, itu no choice. Ya. Pemerintah juga sudah membuat kebijakan, bukan hanya di Indonesia ya. Di banyak negara. Pemerintah kita juga sudah mengeluarkan kebijakan kemarin ya, mendelay atau mempostpone semua angsuran tagihan di bawah 10 miliar ya. Jadi sebenarnya buat para penyicil atau sedang memiliki cicilan sebenarnya juga kabar baik. Tapi bukan berarti cicilannya hilang. Ini hanya perpanjangan waktu. Tapi memang sekali lagi ini bisa dikatakan emang bencana yang tidak dipersiapkan. Dan Indonesia secara umum khususnya ini tidak pernah punya pengalaman ini. Betul. Jadi bukan hal yang mudah. Learning by doing jadinya ya. Yes. Dengan situasi yang sangat baru gitu. Iya. Dan banyak banget orang khawatir stres kok. Ya gara-gara cukup nggak ya uangnya? Nah itu dia. Cukup nggak ya? Karena itu Kan kadang-kadang bicara tentang kebutuhan ini kan yang menurut aku kayak misalnya kalau buat pastor dan kabin yang sudah berumah tangga kan pasti ada kebutuhan yang emang slotnya ini nggak bisa dikurangin karena ini sesuatu yang emang harus dikeluarkan. Tapi ini sesuatu dikeluarkan tapi income cuman terbatas. Jadi makanya langkahnya kalau saya adalah langsung terbuka sama istri. Terbuka sama istri untuk bicara tentang prediksi. Karena pada akhirnya kita percaya pasti Tuhan sediakan. Pasti ada cara Tuhan. Tapi tetap harus ada open conversation tentang keuangan. Misalkan kita sebagai gereja, ya kita dengan tidak adanya gereja di hari Minggu ibadah, semua online, gimana dengan kegiatan operasional, keuangan jemaat dan lain-lain. Tapi kita bersyukur FLC terlatih ya dengan proses cara memberi kehidupan sebagai keluarga dan gereja lokal. Tapi apakah ditanya ada penurunan? Ya, ada penurunan. Ya kan? Ada penurunan. Jadi makanya emang kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kalau ditanya gini, apakah ada kepastian? Saya cuma bisa bilang
hanya Tuhan kepastian saya. Amin. Tapi kita tentu langkah tadi ya, hemat udah pasti. Ya. Prediksi itu penting, karena keuangan keluarga hanya keluarga sendiri yang tahu. Ya. Dan harus menimbang-nimbang bagaimana menjalaninya. Tapi kembali lagi, Tuhan pasti bawa kita sampai ke seberang. Amin. Wow, that's good. Kalau dari Kak Billy sendiri, mungkin ada sesuatu yang ditambah lagi, di remix lagi dari apa Dalam hal keuangan ya? Iya, bicara tentang keuangan. Yang pasti melatih banyak orang termasuk saya sih untuk punya plan dalam hal keuangan, karena ini situasi yang di luar kemampuan kita. Tapi untuk keuangan ya saya kira Tuhan sudah kasih hikmat bijaksana bagi setiap masing-masing kita. Mungkin juga yang lebih sulit ini adalah bagi para bisnismen. Kita banyak sahabat, teman-teman, leaders kita yang punya usaha dan bukan saja mereka memikirkan tentang kehidupan keluarga mereka, tapi bagaimana karyawan mereka, bagaimana harus menggaji atau merumahkan. Jadi ada banyak mungkin kegalauan yang mereka alami, tapi pada akhirnya kembali kita percaya Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang selalu berharap mengandalkan Tuhan. Jadi ini hal yang di luar kemampuan kita. Kalau kita masih bisa kelola yang ada, puji Tuhan. Tadi yang paling pasti adalah berhemat. Salah satunya adalah menahan dari godaan-godaan promo-promo. Karena dalam kondisi gini promo pun makin besar. Betul. Tapi kita tetap harus berhemat. Dan statistik membuktikan orang transaksi itu meningkat justru di online. Betul. Mungkin karena nggak bisa keluar rumah juga ya. Iyalah, pasti. Dan tentu aja yang juga hal penting BM itu, jangan banyak BM. Jangan banyak maunya. Jangan banyak maunya, itu yang paling the key-nya banget sih. Karena hari-hari juga sebenarnya waktu kita bicara tentang seperti ini, kondisi seperti ini kan biasanya kalau orang mau nyari tambahan duit ada istilahnya side job. Hari-hari ini dengan kondisi seperti ini, kita nggak bisa side job. Side job kita ibarat juga kayak menantang diri kita untuk mati di medan pertempuran seperti itu. Nah mungkin yang saya mungkin bisa sharing juga bahwa ada salah satu lagi istilahnya namanya side hustle. Side hustle ini artinya adalah bagaimana kita mengembangkan passion kita untuk kita kembangkan atau menjadi sesuatu yang berguna bukan hanya diri kita tapi orang lain. Contohnya misalnya side hustle itu seperti kalau kita bisa punya passion untuk bikin kue, ya kenapa itu nggak dicoba aja untuk misalnya kita jual seperti gimana, atau misalnya sesuatu lainnya kalau kalian merasa bahwa misalnya kalau kita mau dapat tambahan ini bukan berarti bicara tentang duit ya, tapi menurut aku kayak tambahan kehidupan kita bisa memberkati ke orang lain, kenapa nggak kita coba melalui side hustle kita aja bicara tentang misalnya kita buat konten sesuatu yang berguna juga buat kehidupan orang lain. Jadi kita nggak mementingkan tentang diri kita, tentang uang, tetapi bagaimana juga orang lain bisa menjadi lebih baik lagi dalam. Saya bersyukur juga sih jika gereja kita justru dalam katakanlah kondisi kekurangan karena situasi, tapi tetap mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Karena itu hal yang luar biasa dan kita percaya kita nggak akan jadi berkekurangan ketika kita memberkati orang lain. Itu penting banget sih. Mungkin saya akan bacakan satu ayat di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari-hari ini yang paling penting juga adalah kita menjaga pikiran kita. Dan yang akan menolong kita menjaga pikiran kita adalah bagaimana kita bangun keintiman, persekutuan sama Tuhan. Apa yang kita konsumsi, kita serap lewat medsos dan lain-lain, itu akan mempengaruhi sih. Dan juga terhubung dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita sih, karena itu juga penting juga. Jangan sampai kita cuma terima sesuatu, kita serap sendiri tanpa kita juga menjalin hubungan dengan setiap orang yang Tuhan percayakan melalui setiap kehidupan kita. Nah ini bicara yang terakhir, bicara tentang mental health. Mental ya? Mental, karena hari-hari ini waktu kita mendengarkan tentang isu-isu seperti ini, yang seperti tadi Kak Billy sempat katakan bahwa kadang-kadang mental kita ini jadi down. Dengan melihat sesuatu yang terjadi, ya kadang-kadang buat Pastor Joe sendiri gimana nih? Untuk kita bisa menempa mental yang kuat menghadapi hal-hal yang menurut aku ini kedepannya uncertainty. Sesuatu yang tidak pasti yang sedang kita alami. Bagaimana agar tetap mental kita yang di rumah, yang bekerja, tetap punya mental pejuang yang baik untuk menghadapi hal ini. Terima fakta dengan perspektif yang benar. Ini kejadian fakta. Tapi kejadian ini tidak membuat kita hidupnya berhenti. Untuk terus berlanjut, kita harus punya perspektif atau cara bagaimana melanjutkannya.
Jadi terima fakta dengan perspektif yang benar. Perspektif yang benar kan bicara tentang knowledge, panduan, petunjuk, syarat, ya kan. Nah ini kan banyak hal di masa ini yang sebenarnya apapun atau siapapun kita, apapun latar belakang kita, sebenarnya kita tuh bukannya tidak berdaya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai salah nih gereja Tuhan. Di masa-masa ini Anda boleh takut tapi jangan berlebihan. Boleh khawatir tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena apapun yang terjadi bukan berarti hidup Anda tidak berdaya. Bukan berarti hidup Anda tidak tertolong. Kita punya Tuhan, selain Tuhan, Tuhan sedang juga pakai banyak anak-anak yang di negeri ini untuk saling membantu, menolong, dan akhirnya kita lihat recovery akan terjadi. Fakta. Kalau dari Kak Billy sendiri gimana? Apakah ada punya hal baik juga yang mungkin teman-teman bisa dengar juga bicara tentang untuk membangun bicara mental health yang mental bagus health ya. Ya mental yang down itu kan karena orang overthinking. Orang banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam kehidupannya. Dan kita ditolong oleh banyak firman Tuhan yang berkata janji Tuhan, kita punya hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan gak pernah ninggalkan kita selalu dalam pengawasan dan kontrolnya Tuhan. Terlebih bagi kita dalam konteks ini sebagai anak-anak Tuhan, gak usah khawatir lah. Firman Tuhan bilang kekhawatiran gak menambahkan sedikit pun dalam hidup kita. Betul. Percaya aja sama Tuhan. Nah yang paling penting adalah punya rasa percaya sehingga mental kita terbangun kembali. Betul sekali. Dan saya juga paling suka dengan hari-hari ini yang apa yang Efesus katakan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mungkin juga kita familiar juga yang katakan bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Yang artinya mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya katakan bahwa kita harus jadi wise not unwise. Jadi orang yang bijak. Dan tentunya orang yang bijak ini adalah yang bisa memperhatikan setiap hal yang datang dalam setiap kehidupan dengan baik. Contohnya yang sering mengganggu mental kita mungkin dengan informasi-informasi yang beredar. Betul. Kalau karena tadi saya setuju banget bahwa waktu kita tahu bahwa waktu kita terima informasi yang sesuatu yang negatif, mungkin hari-hari ini Pastor juga Kak Billy setuju nggak untuk kita maksudnya mengurangi itu untuk mengekspos itu kepada orang lain. Ya daripada kita masih mengekspos ke orang lain yang artinya adalah kita takut, orang lain takut juga. Daripada menyebarkan ketakutan, kenapa nggak kita coba menyebar sesuatu yang positif dalam setiap kehidupan mereka. Akhirnya waktu mental kita ngedrop, akhirnya adalah kita jadi parno. Parno arti kata adalah kita ngeborong apa yang ada di supermarket. Dan orang kita, budaya kita tuh mudah sekali mempercayai sebuah informasi. Makanya kita heboh dengan hoax information kayak gitu. Nah itu dia. Nah lalu orang mulai jadi takut dan menjadi lemah imannya. Ya percaya aja firman Tuhan pasti real. Amin. Fakta firman Tuhan itulah. Kita saling sharing mengenai firman aja. Dikuatkan melalui firman itu sendiri ya. Wow. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita sudah bicarakan dari tadi ini bisa memberkati buat setiap kehidupan yang sedang mendengarkan saat ini pastinya. Pasti. Iya. Oleh karena itu penting sekali bahwa membangun setiap kehidupan kita yang sehat. Sekali bahwa sehat itu bukan bicara tentang fisikal aja, tetapi melalui setiap hal, aspek-aspek yang Tuhan berikan dalam hidup kita seperti hubungan, mental, finansial, bahkan segala sesuatu apapun yang kita bahas dari tadi, kiranya ini bisa memberkati buat setiap kehidupan kita, bahkan menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dalam segala sesuatunya. Nah, buat Kak Billy, is there any question that you want to ask to Pastor Josh mungkin? Saya kira cukup ya, biar tidak terlalu too much information juga buat teman-teman, tapi mungkin menonton ini dalam suasana yang lebih santai, lebih relax, jangan di skip-skip, karena saya percaya ini informasi yang sangat baik, dan kita akan terus hadir dengan konten-konten yang baik, so don't worry. Jadi pastikan bahwa teman-teman bisa langsung connect juga ke Instagramnya Forward Living Church untuk menerima update-update terbaru dari kita, yaitu di @forwardlivingchurch. Bahkan juga yang sudah menonton YouTube channel ini, jangan lupa subscribe juga, biar saudara nggak ketinggalan juga dengan informasi. Di-share juga, baik. kalau bisa di-share. Jangan disimpan sendiri. Oke. Dari Pastor Josh, for the closing. Semangat selalu. Semangat selalu ya. Tetap sehat. Tetap sehat semuanya. Oke, sebelum kita selesai mungkin Kak Billy mau pimpin ke dalam doa untuk kita berdoa. Boleh. Sebelum kita menutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami boleh berdiskusi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa apapun yang menjadi bahasan kami itu boleh memberkati setiap mereka, sahabat keluarga kami yang sedang menonton ini. Kami berdoa biarlah sebagai umat-Mu orang percaya, kami terus hidup dalam kehidupan yang sehat,
baik secara rohani, pikiran, mental, finansial kami, bahkan apapun yang kami lakukan, kami boleh lakukan dengan baik karena Tuhan menolong kami. Amen. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi semua yang menyaksikan tayangan ini dan kami semua. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami percaya berkat-Mu sudah terjadi Amen. dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. See you. See you. Bye.